Qultu hadza min aqidar al-mandur fa kila taqaddama fi awal kitab min al-ayati ma yubayyinu makna la ilaha illallah wa ma tadammanathu min at-tauhid ka qawlihi wa qawluhu alla ta'budu illa iyyahu wasabiquha wa lahiquha wa kadzalika ma dzakarahu fi abwab ba'daha wa fa'idatu min hadhihi tarjamah kila hadhihi al-ayat al-madhkurat fi hadzal bab fi ma yamazi bayanu maksusha di makna kalimat ikhlas wa ma dalat alaihi tauhid ibadah wa qadara buka ana ta'budu illa iyyahu dalil ingkang dibahas pertama ini menika wa qadara dan Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan Rabbuka Rabbmu Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala alla ta'budu illa iyyahu janganlah kamu beribadah kecuali hanya kepada-Nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kila dikatakan hadhil ayat al-madhkurah ayat yang disebutkan ini fi hadzal bab dalam bab ini fiha mazidu bi bayani khususiha li makna kalimat ikhlas. Ini merupakan kalimat ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Oleh kula panjenengan sami kok sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya satu ya, asyhadu an la ilaha illallah, kamu harus beribadah hanya kepada Allah saja. Dan tidak memusingkan gitu. Jadi konsep ketuhanan Islam itu tidak membuat orang pusing. Enak. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan sini Bapak baru buka anak butuh illa iyyahu ini kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat ikhlas. Ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Niat semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah semulia apapun, nek niatnya salah, maka juga akan menjadi bumerang, sangat bahaya. Bukan hujjatun laka, tapi hujjatun alaika. Hujjatun laka itu nanti sing mendukung jenengan. Ya. Jadi hujjatun laka artinya adalah yang ya Allah, saya ini Al-Quran misalnya akan mengatakan kepada Allah, Mahiratu, orang ini selalu mempelajari dirimu, tapi bukan kemampuannya ya seperti itu, dia melakukan kesalahan ini. Ya Allah, ampunilah. Itu namanya hujjatun laka. Kalau hujjatun alaika itu ya Allah, ya, orang ini tinggal dekat masjid, orang ini tidak pernah sama sekali mendengar azan terusnya masjid. Ya Allah, Quran atau masjid di sana lagi. Ya Allah, sing buka babak das. Jalan adab yang ini ya Allah. Itu namanya hujjatun alaika. Jadi ini suatu hujjah, tapi yang menuntut kamu untuk masuk ke dalam neraka. Ya. Makanya ini keikhlasan ini penting, paling utama dalam kehidupan umat dan Islam. Ya. Orang salah niat, contoh orang yang pertama kali masuk surga dan orang yang pertama kali masuk neraka itu ternyata ya hadisnya ya maklum apa ya tadi itu. Satu, orang alim. Dua, orang dermawan. Telu, orang mujahid berjihad di jalan Allah. Kira-kira tiga ini pekerjaan sing akhirnya betul. Ya, jadi pahalanya besar. Orang mengajarkan Quran kemana-mana dan lain sebagainya, ya besar pahalanya. Dermawan, duit pokoknya semua fakir masakin diselesaikan kehidupannya, utang-utangnya jamaah masjid ditangkap utang miro, tak sampai terus dan sebagainya. Dermawan menyelesaikan banyak masalah. Ya. Kamu tidak punya apa, dia yang maju. Ya. Terus kemudian ada mujahid. Mujahid adalah benteng dari kekuatan Islam. Ya. Oleh Syekhul Islam dan yang pokok pernah ditanya, Aisyah, aku punya uang banyak. Ya, tapi uang ini tadi itu, nek tak kasihkan ke satu, ada dua yang harus aku kasih, yaitu satu mujahid jalan Allah, Pak Mujahidin kelompok ini, yang satu adalah kelompok si
Terus ini tidak bisa dibagi. Kalau dibagi malah dua-duanya sama-sama tidak banyak membawa faedah. Maka apa yang harus kami kerjakan? Sahabat beliau berikan kepada mujahid dan biarkan orang fakir itu mati. Karena apa? Karena kalau nggak tahu kasihkan kepada mujahid, terus kemudian mujahid itu kelaparan, nggak punya senjata perlindungan untuk melindungi rakyat itu dari orang-orang kafir, ya, maka yang terjadi adalah orang-orang kafir itu juga akan terbunuh. Jadi mujahid itu berjuang bukan untuk dirinya, tapi untuk negerinya, untuk rakyat yang ada di sini. Tapi kalau kau berikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin itu, dia butuh ide, ya, butuh dia udah ide. Jadi sih butuhnya di orang. Nah, makanya di situ tuh orang dermawan, orang alim, sama orang yang muslim. Tapi ketika ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jawabannya Allah apa? Kadzabta. Wahai orang alim, ya, apa yang kau kerjakan di dunia? Wahai Rabbku, aku di dunia itu engkau beri ilmu yang banyak. Kemudian ilmu aku ajarkan kepada orang-orang sehingga orang-orang itu, ya, mendapatkan faedahnya. Aku mengerjakannya karena engkau ya Allah. Jawabannya Allah, kadzabta, kamu dusta. Ya, jadi seorang ulama sing salah niat akhirnya menjadi ulama su. Jangan antum kira ulama sufi ilmu titik. Ulama su itu bagaimanapun namanya ulama. Ulama itu adalah ahlul ilmi. Ya. Cuman ahlul ilmi ini ya iso api, iso elek. Kalau api itu ya ulama rabbani, ulama ya memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala niatnya. Kalau ulama su itu ya ulama yang dia itu niatnya di asli dunia atau di asli si Allah untuk mencari wajah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian juga orang mujahid. Ketika ditanya, kamu hidup sampai hilang nyawa wahaiku, aku berperang untuk menjaga umat, ya, sampai hilang nyawaku karena engkau menjaga nyawa. Kau berdusta. Ya. Kenapa? Salah niat. Tapi kalau dalam hadis yang lain, ya, alim kalau niatnya benar, derajatnya tinggi. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat orang-orang yang, ya, amanu beriman ditambah utul ilma, ilmunya akeh, mempunyai ilmu, diangkat oleh Allah derajat. Banyak derajat, tinggi derajat. Ya. Dermawan juga sama. Saya menuntut ilmu karena urutan tangan Anda, maka dari itu membuat jenazah dapat surga dunia. Ya. Mujahid juga sama. Pokoknya intinya kalau salah niat menjadi orang yang pertama kali masuk neraka. Kalau lurus niat, mereka adalah orang-orang yang sangat mulia nanti di dalam surga. Jadi intinya bukan untuk ngelak-ngelak, karena ada sebuah kelompok tertentu yang dia tujuannya untuk jelek-jelekan, tapi memang tujuannya tidak seperti itu. Nek salah niat dia jadi bahaya, kalau betul niatnya juga sangat mulia. Itu hadis tersebut. Ya. Oleh ikhlas itu nomor 1. Ya. Harus setelah tasdik, percaya benarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dasari semua ibadah kita adalah, ya, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika. Orang yang seperti hanya untuk Allah. Sholatku, kurbanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. La syarikalah. Orang yang seperti yang lain. Ini orang yang niatnya lurus, benar, ikhlas. Jadi dia telah menetapi dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Itu konsekuensinya ibadah ikhlas hanya kepada Allah. Enggak boleh syirik, enggak boleh juga syirkul asghar, yaitu riya.
yang atau sum'ah, golek cari muka di hadapan orang lain, di hadapan tokoh dan lain sebagainya. Cari muka. Dan yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah syarat yang kedua, syarat yang kedua. Makna dan konsekuensi yang harus diikuti adalah dalam beribadah kepada Allah kita harus mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Nabi Muhammad itu utusan Allah, dia diutus itu untuk ditaati, ya, bukan untuk dilecehkan, bukan untuk dikhianati. Karena jadi orang-orang yang mungkin mempelajarinya jadi aneh-aneh gitu, dikir sampai koyok stres, dikir goyang yang sudah ada kayak prasadar, ya, jadi goyang kakinya, ya, sampai perempuan itu, ya, untung baik itu kalau legging celana panjang, pangkunya sampai diangkat-angkat, jadi bukannya pengiring itu beda, ya, terus kakinya yang diangkat-angkat gitu, kaki. Jadi ikuti ajaran Nabi kok bukan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikir dari Allah, ada sing neh sholawatan, ya, sholawatan bareng-bareng. Terus tengah itu enek orang, ya, namanya Sanjang Wildu, ya, menamakan diri Sanjang Wildu. Paulus robyok begitu. Terus cuma pakai celana dalam saja. Itu nari-nari di situ. Sing sekitarnya tadi bukan saya tadi begini. Itu dia nari-nari, jungkir balik, ya, terus apa? Nah, sing tadi begini itu double leg selamatan. Jadi sing jadi beruang kan celana pendek, ya. Jadi celana dalam itu terus kemudian gimana? Oh, seperti ini. Zikir itu ingat sama Allah Subhanahu wa taala.